Serangan balik Baradae usai dituding Ferdi Sambo. Skenario tembak-menembak yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak-menembak, dan kita tahu itu adalah salah satu fakta dalam fase kedua yang bisa kita sebut sebagai skenario atau fase kebohongan tersebut. Yang disampaikan kepada klien saya bukanlah hajar, tetapi perintah menembak. Itu catatan pertama. Karena konteksnya dia memegang senjata, mau dibilang mau hajar, mau dibilang mau tembak, itu dia udah pegang senjata. Intinya, artinya itu bukan lagi a big deal. Ada kecenderungan bahwa Ferdi Sambo ini ingin memutar balikan fakta. Bagian ini juga aku mendukung si Baradae. Jenderal yang baik harusnya pelindung bagi anak buah, bukan mengorbankan anak buah. Ferdi Sambo tidak kesatria, hanya karena Ferdi Sambo pengecut, kan begitu. Merekayasa semuanya, memerintahkan anak buahnya merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti. Ini kan sifat pengecut. Keterangan saksi adalah yang disampaikan di persidangan. Jadi masih ada kemungkinan untuk ada perubahan keterangan saksi nanti dari Ricky Rizal. Nah, ini yang harus terjaga nih, jangan sampai nanti di BAP ngomongnya di perintah nembak, tiba-tiba ngomongnya nanti di persidangan ngomongnya hajar. Ferdi Sambo itu tidak memiliki niat untuk membunuh, tapi dilakukan pembunuhan. Nah, ini justru mau menghilangkan makna di pasal 55. Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan untuk membunuh, jadi dia tidak bisa diminta tanggung jawab terkait dengan pembunuhan. Apakah seorang kadif propam yang memeriksa polisi boleh nggak menghajar orang? Pertanyaannya itu kan, boleh nggak? Kan nggak boleh, dia juga meriksa polisi-polisi yang melanggar, kok dia suruh hajar orang. Nah, berarti jiwa kesatrianya, jiwa perwiranya, ya, jiwa bohongnya kelihatan, Mas, Mbak. Pemidanaan ini sesuai dengan porsi, sesuai dengan fakta yang terjadi ya. Posisi klien saya memang faksi yang lemah ya, faksi yang sampaikan semuanya, kemudian kalau nanti di persidangan seperti apa nanti kita lihat, kalau ada saksi yang juga tidak mendukung atau apa kan nanti kita uji, dan sesuai pasal 163 KUHP juga kan, kalau ada keterangan saksi yang mencabut keterangannya di pengadilan, hakim harus mencatat di berita acara sidang. Kuasa hukum Ferdi Sambo mengungkapkan jika kliennya membuat skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan untuk menyelamatkan Barada Richard Eliezer atau Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pihak Baradae menyerang balik. Awalnya dalam jumpa pers Rabu 12 Oktober di Jakarta, pengacara pihak Ferdi Sambo, Febri Diansyah, memaparkan ada 3 fase dalam kasus yang menjerat kliennya ini. Pertama adalah fase rangkaian peristiwa, kedua fase skenario tembak-menembak, dan ketiga fase penegakan hukum. Febri menyebut pada fase ketiga atau fase penegakan hukum, Ferdi Sambo mengakui telah membuat skenario tembak-menembak. Dia juga mengatakan bahwa Sambo menyampaikan hal yang sebenarnya pada kasus ini. Ketika di awal tadi kami uraikan ada upaya untuk membangun skenario seolah tembak-menembak, dan kemudian memindahkan TKP yang ada di Magelang seolah-olah terjadi di Duren 3. Pada fase ketiga hal itu dikoreksi oleh Ferdi Sambo, bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. Kata Febri, Ferdi Sambo disebut mengakui membuat skenario tembak-menembak untuk menyelamatkan Baradae. Tak hanya itu, Ferdi Sambo juga disebut meminta para tersangka lainnya, yaitu Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati berkata jujur dalam kasus pembunuhan Brigadir J itu. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak
dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan Richard Eliezer. Dan FS meminta saksi, jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini sudah meminta saksi RR, KM, dan TC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Dia mulai membuka diri, menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik. Kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta kepada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan yang sebenarnya. Begitu imbuhnya. Pengacara ragukan skenario Sambo untuk lindungi Baradae. Roni meragukan pernyataan pengacara Verdi Sambo, Febri Diansyah, soal skenario tembak-menembak dibuat untuk melindungi Baradae. Roni mengatakan skenario tembak-menembak sejak awal dibuat untuk melindungi Sambo, bukan Baradae. Kita malah meragukan yang disampaikan rekan Febri dari awal bahwa skenario ini adalah untuk menutup yang dilakukan oleh Verdi Sambo, adalah untuk melindungi dirinya, dia Verdi Sambo, sehingga TKP dirusak kemudian, kata Roni saat dikonfirmasi Kamis 13 Oktober 2022. Jadi bukan karena melindungi saudara Richard Eliezer, jadi kita meragukan sebenarnya, imbu Roni. Roni merasa heran atas klaim yang dinilainya menyelamatkan Baradae. Roni berpendapat justru yang dilakukan Verdi Sambo menghancurkan masa depan Baradae. Kalau melindungi, apa yang dilindungi? Malah ini namanya menghancurkan masa depannya Eliezer dengan memerintahkan untuk menembak, melibatkan dia dalam penembakan ini, tegas Roni. Pengacara Baradae heran, Sambo ngaku korban. Tim kuasa hukum Verdi Sambo juga menyatakan bahwa kliennya membuat skenario tembak-menembak demi menyelamatkan Barada Eliezer. Roni mengaku heran, Sambo masih bertahan dan menyatakan diri sebagai korban. Berdasarkan keterangan polisi, Baradae diperintahkan Sambo menembak Brigadir J di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Roni menyebut Sambo tak etis jika masih berkelit di kasus ini. Saya kira tidak etis dan tidak manusiawi ketika berpikir pembunuhan berencana ini dinilai hanya sebagai sebuah kekeliruan. Coba pikirkan perasaan keluarga korban, kata Roni dalam keterangan tertulis Kamis 13 Oktober 2022. Roni menyebut keluarga kliennya kala itu langsung meminta maaf ke pihak keluarga Brigadir Joshua ketika tahu kejadian ini. Dia membandingkan dengan pihak Sambo yang hingga kini masih terkesan sebagai korban. Dari kami dan klien kami langsung menyampaikan permintaan maaf dan sungguh merasakan kesedihan keluarga korban Brigadir J. Makanya keluarga klien kami pun secara khusus meminta maaf lewat tayangan sebuah televisi kepada keluarga korban Brigadir Joshua untuk meminta maaf secara tulus. Begitu katanya. Beda dengan FS lewat kuasa hukumnya yang sampai sekarang bertahan dan malah membuat dirinya sebagai korban dalam kasus ini. Tambahnya, pihak Baradae respon GC, pengacara Baradae, Roni Talapesi membalas balik Febri Diansyah mengenai Justice Collaborator atau JC. Roni menegaskan bahwa kliennya konsisten dari awal dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Diketahui Febri mengatakan sebagai JC, pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu mengakui perbuatannya. Sebab kata Febri, JC merupakan pelaku yang memberi kerjasama substansial dalam penyidikan atau penuntutan.
Harusnya bahwa dalam kasus ini kan yang konsisten klien saya. LPSK dalam menjadikan seorang jadi JC mengungkap kebenaran, kata Roni kepada wartawan, Kamis 13 Oktober 2022. Dia juga menyinggung soal hanya JC Baradae yang diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Diketahui Putri Chandrawati sempat mengajukan JC juga, tapi tak diterima oleh LPSK. Hari ini yang mendapatkan JC cuma Baradae. Mereka saja melakukan JC tidak dikabulkan, ujar Roni.